dari jenis ikannya ada yang berbeda, dari peraturan yang berbeda, dari gaya mancingnya atau tipe mancingnya semua juga berbeda. Beda daerah pasti beda peraturannya gitu. Halo Jempol Lovers, hari ini kita mau ngapain, Mbak? Hari ini kita mau bagi tips and trick dan juga beberapa tutorial untuk teman-teman yang baru mau mulai mancing, Bang. Betul, hari ini kita mau berbagi apa aja sih yang kita perlukan di saat memulai mancing tuh. Benar, ya kan? Dan persiapan-persiapannya juga bakal kita spill satu persatu ya, Bang? Karena beda kolam atau beda jenis lomba itu beda semuanya pirantinya. Betul. Nah, sekarang untuk lebih spesifiknya kita bakal membahas lomba galapung. Betul. Hari ini kita mau coba mancing di kolam galapung. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih, lomba galapung tuh apa sih, Bang? Nah, kalau lomba galapung bedanya sama lomba harian, sama lomba gaplean itu beda ya. Kalau galapung itu pertama hanya ikan ramenya, ikan kecilnya yang boleh dibawa pulang. Induknya nggak boleh. Dan di kolam galapung itu induknya pasti lebih banyak dari ikan ramenya. Betul. Pastinya racikannya juga berbeda kalau kita mau mancing lomba harian atau di lomba galapung. Tapi tahan dulu nih, Bang, nanti akan kita bahas satu persatu. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share Jempol Official Indonesia. Ditonton videonya sampai akhir. Dengan umpan jempol, mancing jadi puas. Oke, poin pertama yang mau kita bahas adalah tipe-tipe lomba. Betul, yang pertama itu lomba harian. Lomba harian itu terbagi jadi banyak sih sebenarnya. Ada lomba harian yang kita mancing datang, mancing kita dijatahin. Ada yang lomba harian yang durasinya panjang. Ada lomba harian juga yang durasinya pendek. Dan ada juga lomba, sebenarnya bukan lomba sih, mancing harian atau mancing kiloan. Kita datang mancing, ikannya kita dapat berapa, terus dikiloin, baru bayar. Jadi ada 4 jenis lomba di dalam lomba harian. Nah, dijelasin satu nih, Bang. Kalau untuk lomba tanpa durasi. Lomba tanpa durasi yang saya bilang tadi itu kita datang, bayar dulu, nanti baru dilepasin ikan. Sesuai dengan yang kita bayar. Ya, misalkan kita tiketnya 50.000. 50.000 itu dapat sekilo atau sekilo setengah lah, kayak gitu. Jadi itu tanpa durasi. Mainnya bebas. Mainnya bebas, mau datang dari pagi, pulang sore, mau datang siang, pulang sore, mau datang mancing cuma sejam doang, itu terserah. Yang penting kita udah bayar, kita dilepasin jatah, kita mancing. Itu lomba harian ya. Lomba harian tanpa durasi. Tanpa durasi. Yang kedua, lomba harian berdurasi pendek. Nah, ini di sini banyak lomba harian berdurasi pendek. Biasa juga di sini ya, kalau di sini tuh disebutnya gaplean. Biasanya itu kita main dari jam 2 siang sampai jam 5 sore. Gitu, dengan tiket itu variatif juga sih. Variatif sih, mulai dari 150 ya, 100.000 sampai puluhan juta. Nah, kalau yang tiket-tiket gede tuh yang tiket puluhan juta lah, mungkin udah banyak yang tahu juga. Nah, itu masuknya ke lomba harian yang durasinya panjang. Sekitar 5 sampai 6 jam. Tadi durasi pendek, sekarang kita lomba berdurasi panjang. 5 jam, Bang. 5 sampai 6 jam. Yang kebanyakan sih ya segitulah, 5 sampai 6 jam. Itu ikannya semua boleh dibawa pulang, ikan induk boleh, ikan rame juga boleh. Sama kayak mancing di lomba yang harian tadi, tapi ini berdurasi, ada waktunya. Biasanya mulai dari jam 10 pagi atau jam 11 siang. Bisa selesai tuh dari jam 3 sore atau jam 4 sore, bahkan ada yang jam 5 sore gitu. Itu yang durasinya panjang. Kalau yang durasinya pendek itu biasanya yang tadi saya omongin dari jam 2 sampai jam 5 itu sama, peraturannya sama, dari kailnya 3 mata kail semua.
peraturannya pokoknya sama, semua ikan rame, ikan induk boleh dibawa pulang. Gitu. Yang terakhir adalah lomba harian kiloan. Nah, ini sebenarnya bukan termasuk ke lomba sih. Lebih ke kita mancing fun, mancing kiloan. Oh, biasanya kalau gini mancing bareng keluarga. Nah, ya, Bang, ya? betul. Kita datang mancing ke pemancingan yang ikannya sudah tersedia di kolam. Kita tinggal datang mancing. Kita misalkan dapat 2 kilo atau 3 kilo, nah itu yang kita bayar. Gitu. Jadi bayar berdasarkan tangkapan ikan. Nah, kita mau datang mancing dari pagi sampai sore pun kalau kita mau bayar ikan yang kita dapat ya nggak apa-apa. Kita mau mancing sejam atau setengah jam juga itu boleh, tuh bebas. Oke, tadi sudah kita rekap untuk lomba harian. Tuh. Tipe lomba yang kedua adalah lomba galatama. Nah, kita balik lagi ke galatama ini banyak ya. Dari jenis ikannya ada yang berbeda, dari peraturan yang berbeda, dari gaya mancingnya atau tipe mancingnya semua juga berbeda. Galatama itu banyak sih. Saya kenal awal tuh galatama ikan lele. Ikan lele. Ikan lele. Di ikan lele juga ada galatama. Nah, ikan lele. Dan yang paling menonjol itu dari galatama itu ikannya nggak pernah boleh dibawa pulang. Ya kan ikannya besar-besar ya, Bang. Nah, ikan rilis. Jadi kita kalau mancing galatama tuh cuma modal bojoran dan umpan. Ikan tuh ya dirilis lagi karena ikannya besar-besar. Iya. Mulai dari galatama lele, galatama ikan mas, galatama ikan patin pun ada. Bawal juga Bawal juga ada Ya. semuanya. Nah, itu durasinya sih bervariasi ya. Kalau dari ikan lele tuh biasanya per sesi itu 2 jam, 2 per jam, 2 jam. heeh. Bawal juga 2 jam. Nah, yang durasinya panjang tuh mungkin ikan mas. 3 jam biasanya. Ya, Atau ada yang lebih, 3 Bang? jam, ada yang lebih bisa. Ada yang lebih juga. 3 sampai 5 jam. Patin juga tuh durasinya lumayan panjang. Gitu. Kalau untuk harga tiketnya variatif juga. Variatif, kalau lele sih masih murah lah. Dari mulai harga 30 sampai 50.000 per 2 jam. Per satu sesi. Per satu sesi, betul. Kalau bawal juga sama. Per sesi dia 2 jam dari mulai 30.000 sampai 50.000 harganya. Oke. Tiketnya per satu sesi 2 jam Khususnya ya. kalau ikan mas nih, Bang. Kalau galatama ikan mas sih tiketnya wah juga sih. 500.000. Ada atau 500.000. Sampai puluhan juta. Puluhan juta pun ada. Nah, mungkin teman-teman jempol lovers juga tahu galatama yang paling terkenal itu BHS. Itu wah, tempatnya galatama Sultan. Salah satu rekomendasi dari tim jempol sama ikan mas. Iya. Oke, kita masuk ke poin terakhir, Bang. Betul. Lomba galapung. Lomba galapung ini udah mulai udah mulai banyak tuh di sini. Galapung itu Ada singkatannya tuh, Bang. Galapung. Apa tuh, Bang? iya, jadi sistem galatama tapi pakai pelampung. Oh, gitu. Dan yang membedakan galatama dan galapung itu kalau galapung itu ada ikan ramenya. Ada ikan kecil-kecilnya dan boleh dibawa pulang. Iya. Gitu. Berarti tuh kayak sistemnya itu agak seperti lomba dan galatama dicampur itu karena ada Iya, ikan betul. ramenya, ada ikan induknya. Jadi perpaduan antara lomba harian dan lomba galatama. Benar-benar. Jadi dan lebih banyak juga di galapung tuh ikan induknya dibanding ikan ramenya. Kebanyakan kolam ya. Jadi kalau lomba-lomba galapung tuh ikan ramenya boleh dibawa pulang, ikan induknya tetap dirilis gitu. Oke. Dan durasinya pun sama 3 jam. Untuk tiketnya sendiri mulai dari 100.000 sampai ya jutaan lah mungkin. Jutaan juga pasti. Variatif ya. Variatif. Oke, kita masuk ke poin kedua yaitu cara daftar. Nah. Cara daftar tuh ada berapa cara, Bang? Untuk cara daftar sendiri mau di galapung, mau di galatama, mau di lomba. Yang pertama itu mungkin opsinya yang lebih mudah. Yang pertama tuh cari di Google. Kalau kolamnya itu ya ada di Google lah. Mungkin ada nomor panitia atau nomor yang bisa dihubungin. Kalau nggak ada, yang kedua tuh bisa datang ke kolam atau yang udah punya nomor panitianya bisa langsung kontak.
gitu. Untuk pembayaran tiketnya ya mungkin kalau zaman sekarang bisa transfer, bisa langsung juga. Oke, berarti untuk cara daftarnya ada 2 cara. Yang pertama bisa cara di Google atau datang langsung ke kolam. Nah, itu dia. Oke, kita masuk poin yang ketiga, cara setup piranti. Nah, untuk teman-teman yang baru mulai mancing, kita bahas dulu nih satu persatu. Kira-kira dalam satu set piranti itu ada apa aja sih yang harus disiapkan? Dalam memulai memancing itu yang diperluin yang pertama itu joran. Kedua reel, senar atau benang. Ya, terus juga yang terpenting tuh kail, pelampung. Betul, itu yang ada di satu set joran ya, atau piranti untuk memancing. Nah, mungkin untuk lebih spesifikasinya lagi itu pasti kita kalau memancing galatama, galapung atau lomba itu pasti beda-beda. Disesuaikan lagi spesifikasinya. Nah, mumpung hari ini kita mau tes lomba galapung, jadi mungkin Bang Aji bisa spill nih ke teman-teman jempol lovers, spesifikasi lengkapnya seperti apa sih kalau untuk mancing? Kalau untuk galapung sendiri, ini kita di sini udah ada reel dan joran untuk mancing di galapung. Yang pertama kita bahas tentang joran ya. Karena kita memancing galapung, joran yang digunain itu mulai dari 8-17 lbs. 8 sampai 17 nih. Nah, untuk panjang sih bisa menyesuaikan ya. Dari panjang 180, 160 atau 165 itu bisa menyesuaikan. Kalau kolamnya kecil dan atapnya pendek, pakai 180 tuh kalau getok pasti udah nyangkut mulu kan ke atas. Nah, kita sesuaikan lagi, kita pakai yang 165. Berarti panjangnya sekitar 165 sampai 180 cm. Betul, untuk joran mancing di galapung. Nah, yang kedua itu ada reel. Reelnya seperti apa tuh, Bang? Reelnya itu banyak ukurannya kan. Mulai dari yang bisa digunakan di galapung itu bisa mulai dari ukuran 2000, 2500, 3000, 4000 juga masih bisa sih sebenarnya. Nah, yang kita pakai hari ini tuh ukuran 3000. 3000 di tengah-tengah. Ya, kita pakai yang di tengah-tengah ukuran 3000, dan untuk senarnya sendiri itu mulai dari 0,23 mm sampai 0,28. Selanjutnya kailnya, Bang. Kail kita sebenarnya lebih ke target kita tuh mau nyari apa di galapung. Karena di galapung tuh kan ada 2 target ya. Pertama ikan kecil, ikan rame. Nah, yang kedua ikan induk. Tinggal kita sesuaiin aja kita kalau mau nyari ikan induk, kailnya itu bisa pakai di nomor 3 sampai nomor 5. 3 sampai 5. Gitu. Kalau mau yang ikan rame itu ya di ukuran 1 lah, ukuran 2. Oke, berarti ada tips and trick dari Bang Aji kalau mancing galau. Kalau bisa usahakan untuk bawa kail yang variatif. Betul. Oke, yang terakhir Bang, pelampung. Ada nggak sih pelampung secara khusus yang harus disiapkan kalau mau? Sebenarnya sih nggak ada sih. Pelampung tuh sebenarnya senyamannya si pemancing itu sendiri pakai pelampung. Mau pakai pelampung yang besar, kan banyak tipe-tipenya, ada pelampung bulu merak, ada pelampung jarum, mungkin banyak lah kalau pelampung. Ukurannya dari mulai 1 cm, 2 cm, 3 cm, wah sampai 12 cm juga ada. Nah, gitu. Kira-kira tipsnya gimana sih Bang kalau untuk teman-teman pemula yang baru mulai mancing nih, pelampung yang nyaman buat dilihat itu kira-kira pelampung jenis apa dan ukuran berapa? Pakai pelampung bulu merak ya, jadi agak sedikit besar. Ukurannya itu bisa pakai di 8 cm, 7-8 cm. 7 sampai 8 Betul. Kalau pelampung jarum kan kadang ada orang yang mungkin kurang kurang ngelihat gitu, karena pelampung jarum kan jarum kecil ya. Apalagi mainnya di ujung kolamnya berarus gitu kan, ada blower besar juga, lebar kolamnya itu nggak bakal kelihatan. Nah, itu di situ kita harus sesuaikan sama kondisi di kolam. Oke, kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu cara meracik umpan. Nah, gimana sih Bang persiapan meracik umpan khususnya untuk lomba galapung? Nah, untuk di kolam galapung sendiri itu peraturan umpannya tuh beda daerah, beda. Maksudnya beda daerah beda tuh di sini. Misalkan di kolam A itu ada yang boleh pakai pelet, di kolam B nggak boleh pakai pelet, di kolam C boleh pakai aci, di kolam D itu cuma hanya pelet doang.
di beda daerah tuh beda peraturannya masing-masing. Kita Jadi, lebih menyesuaikan, betul. Dan di tempat kita sendiri di sini itu pelet boleh, aci boleh, umpan putih, umpan kuning itu boleh. Bebas. Nah, gitu. Makanya disesuaikan lagi Dengan umpan. peraturannya. Ya, disesuaikan lagi umpan yang boleh dipergunakan di kolam tersebut. Kalau mau nyari ikan rame mungkin dibikin atau dibuat umpannya tuh jadi sedikit lebih amis. Berarti Dan ya. untuk penggunaan esen itu di kolam galapung ya kalau mau nyari induk wajib sebenarnya. Cuma takarannya itu kan lebih, misalkan kita mau nyari ikan rame kita pakai esen di takaran 10 sampai 15 tetes itu bisa. Kalau udah mau nyari induk itu udah pakai 1 tutup atau bahkan 2 tutup botol esen itu supaya aroma ikan-ikan induknya tuh mencium aroma esen yang kita pakai. Oke, berarti dari yang dijelasin Bang Aji kita bisa ngambil kesimpulan tip cara untuk mempersiapkan umpan yaitu mempersiapkan umpan dengan aroma cenderung wangi untuk target ikan induk dan mempersiapkan umpan dengan aroma cenderung amis untuk target ikan rame. Nah, karena ya balik lagi kita harus menyesuaikan target yang kita akan pancing di kolam galapung. Dan penting juga ya Bang untuk riset kolam dan peraturannya supaya nggak salah persiapkan umpan. Nah, gitu. karena beda daerah itu balik lagi ya, yang seperti yang udah bilang tadi, beda daerah pasti beda peraturannya, gitu. Oke, sekian 4 poin penting yang sekiranya bisa kalian persiapkan sebelum mancing galapung. Disclaimer juga bahwa ini kita share berdasarkan pengalaman kita ya Bang ya. Betul, pengalaman kita mancing galapung atau mancing-mancing di tempat lainnya gitu. Ya, tidak ada maksud untuk menggurui. Untuk kalian yang punya tips and trick lainnya yang untuk di-share teman-teman Jempol Lovers bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Dan untuk kalian yang mau belanja umpannya, silahkan kunjungi marketplace kita, Jempol Official, atau WhatsApp admin berikut ini. Oke, ditunggu episode kedua, tutorial mancing untuk pemula, khususnya untuk mancing galapung, karena kita akan langsung praktek di kolam. Jangan lupa untuk selalu dukung tim Jempol dengan cara subscribe, comment, like, and share Jempol Official Indonesia. Dengan umpan jempol, mancing jadi puas.